kembali lagi di channel Whatever I Post. Bersama saya Imam Burhan. Saya Danang Arifin. Saya Tatang. Saya Selamat. Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol apalah ngalor ngidul tentang keresahan-keresahan masyarakat pada saat ini. Resah sekali saya. Resah. Jadi juga. Kata-kata. Indonesia ra butuh wong kata-kata. Penting ngomong mendem gitu. MMA mendem literasi. PPKM. Pendidikan Kewarganegaraan. Akan PPKM. Menurutmu PPKM apa, guys? Ora aku mau ngomong. Aku ngomong dalan sepi abe akhirnya ngopo. Kelingan aja jule PPKM. Aku tekon mbokku PPKM opo? Ngabong panganan opo? Panganan opo iki? Ngerti ku mau panganan mau timu kalau timu seremukan roti jangan disrek. Met ngomong PPKM dapuranmu mau mangkat rene suwimen jare jam 09.00 TW kok jam 12 gek meh tekan kene piye ceritane iki, Bos? Iya aku TW rene wis tekan Solo 3 iki. Eh, Candran ditutup, Pulutan ditutup, Tingkir ditutup. Aku metu dalan tikus, Cuk. lah tikus nanti. Tikus iki. Wis kaya tikus gat iki. Tikus kok iki. Tapi beda tikusnya ora tikus-tikus sing kae. Tikus-tikus Ora kantor. sing ana dasine. Tikus yang gedasi ya. Acur. Anu gur ngersake nganu. Apa wi? Pom bensin. Ngopo? Ya pom saewe. I don't know what this is, but It's kinda hot. Kira api mesake. Oh, ya apa aku mesake pom bensin. Lah ngopo pom bensin? Sakit. Cemet malah batuk iki, Mas. Ora asline iki pemerintah ngarepe opo? Di PPKM dalan-dalan ditutup. Wong nyambut gawe angel, warunge jam 7 wis kan tutup. Aku meh golek mangan ning kalir. Asem. Ora sih aku nih sebenarnya pro sih karo Pak Gaila yo kuwi. Aku prone karo Pak Bambang, brone karo Pak Jokowi ora pro. Bambang apa? Bambang. Lek iku Bambang, tanggane Pak Jokowi lho. alah omahe perapatan masjid gae. Perapatan. Belok kiri. Belok kiri. Gang ketelu, Gang belok kanan. Ana wit pelem ae. Wit pelem. Karo tace. Wah, tace iki. Pero cedak masjid ijo. Ijo masjid ijo sebelah kiri. Masjid ijo. Saya rata-rata masjid ijo. Masjid Masjid ijo. Iya. Masjid apa nanti? Astaga, aja Klenteng. guyon agama wis. Ada. Masya Biasa iki pi. Kowe sing mbok rasake PPKM opo meneh diperpanjang. Nah, aku pribadi ya. Wong-wong aku ngene iki. Orang ngrasake opo. Misalnya aku nang omah terus. Rata lunga kayak iki ya. Dadine rasane biasa wae. Biasa wae. Itu Kadang suwe ra tau rene sekali rene lho kok ono panganan anyar meneh, ono toko anyar meneh, kucingan anyar meneh. Nyat aku mau rene lho. TW rene nang nggon ngendi jenenge? Klaseman iki gek ngerti biasanya kan pas dhisik ono toko sego goreng to, manggon nang perapatan. Perapatan nang sebelah kene. Nah mau aku TW rene pindah sih beli pindah. Perapatannya Aku ya pindah dong. gumun. Perapatannya sing pindah. Aku sego goreng. ora nek sing gatel iki kan dulu. Aku makan meh moro Solo 3. Lewat jalan lingkar ya to. Jalan lingkar Brontongan selamat datang kota Salatiga wis ditutup. Tapi jebule ono plang loro iki kon liwat kene. Iki maksudnya ditutup ki opo ngono. Cuma Kowe kon ajaran SIM to, ngubeng-ngubeng ngajarane perpanjang iki berarti perpanjang. Perpanjang SIM. Ngono. panjang PPKM panjang sih. Polisi niki yo asli niki yo pinter dadine
iki PPKM saka pemerintah diperpanjang, kowe kon latihan kok ngono ben perpanjangan simu ya lancar. Ngono niate iki apik, tapi do salah tanggep bae. Ora iso mikir luas ya. Ora iso mikir luas. Mikire pancen pikirane wis butek ya toh karo pemerintah wis digawe ubah-ubah. Ini sebenarnya ini pemerintah apik, pemerintah niate apik. Pemerintahannya dhewe iki asli apik. Beda karo pemerintahan sing negara sebelah ngono kae lho. Sing ngerti lah Apa? dit bansos malah dikorupsi kuwi lho. Oh iya. Wakanda ya. Wakanda. Lali ya kuwi ya. Iya ya bansos iki parah nek kuwi. Ono negara ngendi to? Wakanda. Wakanda. Lah Lho, kan adek iki negara ngendi? Indonesia Indonesia Raya loh, atau Indonesia Raya mah merdeka. Indonesia kok. Ini kadang jadi kangen aku. Kan apa masane mbokmu? Sama aku. Nah, aku kangen adikmu kan. Ojo. Kenal gini. Saya kangen iki perkara larang. Nah, saiki meh nemoni yo pembatasan. Jaga Meh jarak. mlebu omahe yo samar nek ketularan. Padahal lu keselek udun terus dikira corona ancuk. Mbokne ancek. Kesandung iki gara-gara corona itu. Jane ojo vaksin marahi masyarakat wedi. Saiki vaksin marahi ngeleh kuwi. Nglebokke virus ora dikedit itu jajan. Iya bener. Asine vaksine ku yo keedit dijajan ngene arep kuwi vaksin. Vaksin suntik virus ya bar ora dikeedit gimana mati. Saya wong malah loro kamangan. Ya tangga kuwi wis angel. Jane ora angel sih. Gampang. Lah mau tanggoku ning dusunku nek sing divaksin ora gelem nek sing lansia wis mlayu kabeh Lah ning tangga. Wis sangaron lanjut ayo mebar bela. Maksud iki ngumpetan wong ra gelem divaksin. Oh berarti jadi nek divaksin mah kok ndak mah meriang ngono. Oh bener. Iki tergantung imune. Nah imune lagi elek mesti Divaksin. drop mergane nglebokke virusnya ben beradaptasi karo tubuh manusia. Lah nek imune ra kuat ya kuwi drop, tapi lambat laun lama kelamaan tetep stabil meneh. Garek awakmu kuwi kuat ora nahan apalah. Nahanmu ya apa ya. Tapi aku jane sepakat. Cuman yang dilakukan pemerintah itu urung pas. Akhirnya di media itu sing judulnya malah hal-hal yang menakutkan loh. Jadi ada berita tentang orang yang divaksin habis itu malah ada gejala apa-apa. Tapi tindakan dari tenaga medis dan pemerintah, edukasi tentang vaksinasi itu kurang, Bro. Nah, saiki anjuran untuk edukasi. Anjuran untuk vaksinasi. Tapi wong kan gak ngerti vaksin itu manfaatnya gawe opo ngono. Untuk kekebalan tubuh, tapi faktanya berita yang beredar itu ternyata justru panas, ono sing drop, ono sing bahkan sampai meninggal. Ya meskipun umur itu udah di tangan Tuhan, cuman kan akibatnya kan sementara ini lagi itu. Nah, pemerintah harusnya ada edukasi terkait itu. Jangan kok malah pura-pura lagi masker di jalan, anjir gitu. Tapi bukannya sebelum divaksin kuwi iki edukasi penting ditekoi to, punya keluhan apa, maksudnya punya penyakit apa, entah itu penyakit hati, asma, penyakit hati itu obatnya satu, sholat. Woi, akhirnya jadi nakes itu memberikan apa ya, vaksin sing sesuai karo kebutuhannya dhewe ngono lho. Ya iki. Aku ora ngerti apa-apa, aku asal nyeplos ae nek ketok sangar itu. Penting sih. Penting ngomong wae. Nek negara samping sebelah iki ndak anu ya. Corona silang nih. Apa mereka sudah bersahabat dengan corona? Bersahabat. Betul. Keren kental. gini.
Ini. Tapi ngene bro, Kalau dalam pendapatmu tentang masyarakat yang masih tetap nekat dengan menerobos aturan-aturan itu kepiye? Aturan sing Ya aturan yang PPKM iki diberlakukan kok oleh sing piye? pemerintah, entah itu PPKM, entah itu PSBB yang dulu sudah berlalu, entah itu jaga jarak dan lain-lain, entah itu hal-hal yang lain lah. Bagaimana pandangan kalian? Karena asumsi kan liar tuh. iya. Masyarakat dipandangkan dewe-dewe. Lah aku Betul. kudu golek gawean, gawe nguripi anak bojo kan. iya. Nah, sedangkan kita diberikan peraturan kayak gitu. Nah, ini piye pendapatnya? Masyarakat yang masih sing isih mungkin belum terlalu memperhatikan tentang dampak-dampak dari Covid ini gitu. Cangnes. Dan kok jaman yo. Cah teknik biasanya ngerti ku soal-soal ini. Kan soal iso kesinambungan tuh karo jurusanmu. Saling Saling isih anu lah, Bisa isih dulur ngene. ngene. Isih gathuk. Tunggal bahan. saya mampu. Piye? Masyarakat salah ora ketika Ora. Ora salah. Masyarakat kira Ora salah kan ora. Jajan Ora kok tak dewi mus alon-alon. tak gelem mau. Jalane wis kamu kan ning omah wis pirang merong tahun ta. Ayo. Mehan ta. Jalane nek misale kok dodolan brangek raweh jadi piye. Mangan yo piye. Mangan yo mangan. Mangan yang ini sih. Sing golek penghasilannya wong sing wingi-wingi ya urung ini. Iya, emang nggak bisa disalahkan juga usaha pemerintah di usaha caranya biar meminimalisir virus. Cuman masyarakat juga nggak bisa disalahkan karena nggak semua dari mereka kan juga punya tabungan yang cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya kan lho. Iya Pemenang bener. wis pirang-pirang Pirang-pirang 44. Patang puluh patang. Ya kan Suwe. faktor utama nih mereka disuruh diam di rumah tapi seharusnya yang mereka keluar untuk menutupi kebutuhan primer tidak tercukupi oleh pemerintah. Hal itu yang menyebabkan masyarakat melanggar peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mereka menganggap bahwa kebijakan itu merugikan beberapa orang lah. Mungkin ada yang dirugikan, ada yang tidak itu biasanya yang melanggar karena faktor-faktor kebutuhan primer mereka itu tidak terpenuhi, misalkan pangan ataupun sandang ataupun papan rumah. Misal mereka ngekos tapi mereka nggak punya penghasilan buat bayar kos, kan tidak, papannya nggak terpenuhi, apalagi pangan itu fatal, kalau nggak pangan ya mati. Pati. Sandang itu agak ke sekunder lah, tapi yang papan sama pangan ini yang kalau tidak terpenuhi ya gimana. Tapi Bisa orang menarik. sejahtera Aku mau ndelok ning story WA-ne kanca iku ada salah satu orang itu dia kayak mengamati kehidupan temannya yang di situ pegawai BUMN, Bro. Jadi pegawai BUMN itu kan WFH. Kemudian temen ini tadi mengamatinya gimana? Mereka yang WFH itu kadang Zoom meeting di tepi kolam renang, kadang makan enak, kemudian sambil nonton anak-anaknya main di tepi pantai karena dia ternyata sewa villa untuk menikmati WFH-nya gitu. Nah, kemudian orang itu pegawai BUMN itu ngomong masyarakat masih nggak mau patuh sama aturan gitu. Aku jadi ngambil kesimpulan bahwasanya ternyata orang-orang yang sudah punya kemapanan, punya tabungan yang cukup untuk menghidupi keluarganya itu juga memandang masyarakat yang
kelas-kelas di bawah itu salah satu sudut pandang gitu loh. Seakan-akan menyalahkan masyarakat itu enggak tertib, padahal dia nggak merasakan. Dia merasakannya, dia udah digaji besar, nyewa villa oke, makan enak oke, Zoom meeting di tepi pantai dan kolam renang itu kan enak banget. Nah itu ini menarik, jadi ternyata orang-orang yang mungkin patuh dengan peraturan pemerintah, orang-orang yang memang sudah punya tabungan cukup, tapi masyarakat di bawah yang memang makannya pun juga harus mengandalkan kerja besok itu gimana, dapat uang atau enggak baru bisa makan. Nah itu juga harus dipikirkan gitu. Jangan salahkan juga orang-orang yang ada di atas dan jangan salahkan orang-orang yang ada di bawah. Artinya ayo kita bareng-bareng. Nek ning Jawa kan ono sing jenenge Jawa Tonggo. Ya wis tonggo Ning ra tonggo ra ana jaga. Ya iku maksudnya. Tonggoku gak ada kabeh. Ora ada tonggo kabeh kabeh. Alah. Lah aku meh tonggonan malah dijak konconan iki. Kancaku sakit. Yo piye masalah-masalah kong ini mungkin orang-orang yang seperti itu mereka dari mereka terlahir dari keluarga yang kaya, tidak mereka kaya tidak dengan proses dari benar-benar bawah, jadi mereka tidak merasakan yang namanya kesulitan kebutuhan kayak sandang, pangan dan papanya itu nggak pernah merasakan. Mungkin relasi dari orang tuanya yang membuat dia jadi yang seperti sekarang ini. Makanya mereka yang bilang kayak gitu pasti tidak tahu kondisi real di bawah kayak orang-orang yang mungkin mohon maaf buruh ataupun petani ataupun nelayan begitu yang penghasilan per hari pun tidak tetap. Nah, mereka yang penghasilannya tidak tetap itu mungkin kadang cukup, kadang tidak, kadang lebih, itu kan relatif pekerjaan yang mereka dapatkan nantinya atau hasil yang mereka peroleh nantinya gimana. Lah itu faktor yang salah satu faktor lah yang membuat banyak orang-orang itu nggak mematuhi peraturan pemerintah lah. Saya aja harian aja kadang cukup kadang enggak, lah ini malah harian saya ditutup, gimana saya mau makan, kan itu intinya. Jadinya kan mereka yang di bawah pasti mikirnya kayak gitu. Kalau aku enggak, istilah Jawa nih orang ubah orang mamah kan. Orang ubah orang liwet. Kompor orang bulu tetap angin. Orang bulu tetap angin. Mati. Itu ya. Nah, aku kesimpulannya ngene sih. Aku sebagai wong ngisor tambangane iki ngrasake opo ya? Sing tak rasake kuwi iki padha. Karo wong ngisor tepan ra mungkin padha karo wong dhuwur ta. Nah, wong dhuwur tetep ya harus duwe kebutuhan pemesti, duwe apa ya pendapatan tetap aku iso nabung ini. Tapi beda karo wong sing iso, nek wong ngisor kan kudu survive di carane nganu urip ki gen sak orane ki dhewe iso mangan gawe sesuk. Enggak semudah membalik telapak tangan dari sekitar 270-an juta masyarakat Indonesia itu enggak mungkin satu sama lain itu ada yang persis sama sekali, itu enggak mungkin. Makanya ya kita juga memaklumi presiden kita cuma satu, mikirin rakyat 270 juta harus disamaratakan kan enggak mungkin. Maka ya mungkin kebijakan presiden ini yang paling mendesak ya hanya cuma itu, tapi tidak mikir berkepanjangan gitulah wakil-wakil rakyatnya itu gimana, enggak ikut memberikan masukan-masukan lah gimana baiknya biar ini enggak merugikan kalangan atas maupun bawah ataupun menengah. Jadinya dari kalangan atas tidak rugi, dari kalangan bawah bisa untung, dari kalangan menengah juga bisa untung dan tidak rugi gitu intinya. Tapi itu nggak mungkin lah ada solusi yang bisa mengatasi itu dalam kondisi seperti ini, kecuali semua wakil-wakil rakyat, semua pemerintahan itu benar-benar 100% memikirkan rakyatnya, enggak memikirkan perut mereka sendiri ataupun keluarga mereka sendiri, enggak ada korupsi,
full dana untuk bantuan ya untuk bantuan. Nah, Itu pasti saya yakin nggak ada yang protes, nggak ada yang nolak. Tapi Ya, aku nganu. Terus yang nanti dulu yang media-media Hargai Mas, hargai Mas, hargai cara Mas, hargai. Terus tadi saya apa ya? Saya tertarik dengan yang Anda bilang vaksin tadi. Yang media-media habis disuntik vaksin itu banyak yang kurang sehat. Itu yang membuat warga-warga takut. panik. Coba aja habis vaksin kasih uang, kasih bantuan. Wah, saya yakin semua orang pasti berangkat. Why not? Yes, saya yakin berita-berita memberikan seperti itu setelah divaksin diberikan sembako atau apalah 100% berangkat semua. Saya yakin pegang sama saya. Kayak pesangon lah. Lah iya. Kalau Untuk para rakyat, aku dengarlah makan. suara-suara kami.